Dalam video ini, saya akan membagikan kisah unik yang pernah saya alami. Suatu ketika dikala saya butuh uang untuk keperluan, saya sudah berdoa berulang-ulang sampai bosan, dan amalan ini sudah saya jalani, serasa tidak dikabulkan oleh Allah. Muncul keputusasaan, dan itu wajar, manusiawi. Yang terpenting tidak mencela atau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah, jangan sampai. Bentuk putus asa saya waktu itu, saya berucap dalam batin, "Ya Allah, harus dengan cara apa lagi saya berdoa kepadamu? Saya bingung, saya ingin dapat uang untuk keperluan saya. Kalau sekedar makan, alhamdulillah saya masih punya penghasilan, saya dagang. Tapi untuk keperluan ini saya harus gimana ya Allah?" Nah, suatu malam sekelebat terlintas dalam pikiran saya, seperti ada yang ngasih tahu, "Baca saja amalan ini dan tiupkan ke kartu ATM." Ada petunjuk itu, saya tidak langsung melaksanakan, malah agak kurang percaya. Apa iya? Apa mungkin? Terus nanti akan terjadi apa setelah ditiup? Apa ada uang di rekening? Atau gimana? Waktu itu saya abaikan petunjuk itu. Tapi lama-kelamaan saya penasaran dengan petunjuk unik tersebut. Dalam hati saya, kenapa tidak dicoba? Nanti akan seperti apa? Ya terserahlah, dicoba aja dulu. Waktu itu saya mulai berpikir dan mencoba mengamalkan amalan yang saya dapatkan dalam petunjuk tersebut. Kemudian saya tiupkan ke kartu ATM. Setelah itu saya berdoa memohon didatangkan uang. Waktu itu saya tidak terlalu berharap apa-apa. Saya niatkan ibadah saja, karena hati masih tidak terlalu yakin. Nah, saya pernah cek saldo, tapi tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa. Saya berharap ada kejutan, tapi ternyata tidak ada. Nah, beberapa bulan kemudian, ada beberapa keanehan yang saya dapatkan. Saya ada yang nawari pinjaman ringan, tidak memberatkan, dan nominalnya juga sangat besar. Ada juga yang ngasih order pesanan barang tanpa diduga, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang aneh di luar logika. Sepertinya dengan nomor rekening itu selalu ada rezeki. Dan ada lagi kejadian yang bikin saya yakin, saya ini dagang, ada restonya, ada online-nya juga. Nah, untuk pencairan hasil penjualan online, saya mencantumkan nomor rekening yang lain. Dan saya rasakan pendapatan minim sekali. Nah, saya penasaran, nomor rekening untuk pencairan hasil penjualan online resto saya ganti pakai nomor rekening yang kartunya saya tiup. Dan anehnya, semenjak diganti nomor rekeningnya, omset dagang online saya meningkat. Saya juga heran. Ya wallahu a'lam, saya tidak terlalu berlebihan menyikapi kejadian itu, takutnya jadi syirik. Kartu ATM dianggap seperti jimat. Walaupun memang saya akui banyak keanehan setelah saya menjalankan amalan tersebut dan ditiupkan ke kartu ATM, tanpa disadari ada aja jalan rezeki. Dan itu sudah bertahun-tahun saya alami. Nah, apapun kejadiannya, itu semua rezeki dari Allah yang wajib disyukuri. Dan tentunya perjalanan hidup itu tidak mudah. Pasti ada sulit dan problematika. Itu lumrah manusiawi. Mana ada orang senang terus, pasti ada susahnya. Saya pun sama, susahnya juga banyak, prihatin bertahun-tahun. Makanya dari kecil sampai sekarang saya selalu berdoa kepada Allah, karena saya selalu butuh sama Allah. Nah, mungkin banyak yang penasaran amalannya apa sih yang saya tiupkan ke kartu ATM tersebut. Nah, amalannya yaitu saya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1002 kali,
diawali dulu dengan sholat taubat dan sholat hajat. Setelah itu siapkan kartu ATM, apa saja bebas, taruh di depan kita. Kemudian kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, saya mau mengamalkan surah Al-Ikhlas, bermunajat kepadamu. Saya butuh uang mendesak. Dengan berkahnya surah Al-Ikhlas yang saya baca ini, semoga munajat saya dikabulkan olehmu. Dari mana saja jalannya, datangkanlah uang untuk saya melalui rekening ini, uang yang halal, berkah, dan tidak memberatkan saya. Amin. Nah, selanjutnya saya baca surah Al-Ikhlas dengan bismillahnya, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad, sebanyak 1002 kali. Nah, itu dibaca dengan bismillahnya, bukan qul huwallahu ahadnya saja. Dengan bismillahnya, ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lamanya. Dan setelah beres, tiupkan ke kartu ATM. Tiupkan 1 kali saja, agak lama niupnya. Dan setelah itu berdoa. Silahkan berdoanya sesuai pribadi masing-masing. Sebutkan kepada Allah bahwa kita butuh uang, memohon segera dikabulkan. Datangkan uang dari mana saja jalannya dan dari mana saja sumbernya. Uang yang halal, berkah, dan tidak memberatkan, dan lain-lain. Nah, doanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu yang saya lakukan. Video ini hanya sekedar berbagi cerita kisah saya yang pernah saya alami. Saya tidak memberikan ilmu ini kepada Anda. Kalaupun ada yang mau mengamalkan seperti saya, silakan. Namun harus niat ibadah. Jangan sampai dikala tidak berhasil menyalahkan orang lain. Takdir rezeki orang itu beda-beda. Banyak yang belum paham tentang hal itu. Sehari-harinya tidak pernah wirid, sholat juga jarang. Giliran punya masalah butuh uang, datang ke ustadz, datang ke kiai. Begitu dikasih amalan tidak berhasil, menyalahkan ustadz, menyalahkan kiai. Banyak yang seperti itu. Makanya saya sarankan soal amalan itu jalankan dengan niat ibadah. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan mengejar duit, pengen simsalabim langsung dapat uang 2 karung. Waduh, jangan seperti itu. Nabi Muhammad saja kekasih Allah, cara dapat rezekinya tidak simsalabim, uang 2 karung. Nabi Muhammad susah payah cari rezekinya, berdagang jauh sampai ke luar negara, sambil disertai berdoa. Nabi saja susah payah, kenapa kita umatnya yang banyak dosa pengen serba enak, serba simsalabim, otaknya duit 2 karung, kaya raya. Itu ambisi namanya, ya sulit. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi, terutama bagi kita yang butuh pertolongan Allah. Siapa tahu video ini bisa membawa keberuntungan bagi kita semua. Adapun takdir rezeki tiap orang tentunya berbeda-beda. Apabila berhasil ya bersyukur, apabila tidak berhasil ya bersabar. Demikian, semoga bermanfaat.